Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa berkumpul dalam forum Zoom hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian bioetika tanaman transgenik. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok K, yang pertama itu Zahra Aulia, kemudian ada saya sendiri, Tiara Skareni, kemudian yang ketiga ada Agape Filia Poli yang hari ini tidak bisa hadir pada forum hari ini karena ada satu dan lain hal. Kemudian yang terakhir ada Umarul Faruk Albari. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi. Maaf. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan menyampaikan dulu tujuan dari pembuatan makalah serta presentasi hari ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bioetika. Kemudian, adapun rumusan masalah mengenai makalah yang kami susun, yang pertama, apakah bioetika dalam filsafat ilmu? Kemudian yang kedua, bagaimanakah sejarah dari tanaman transgenik? Kemudian yang ketiga, apakah tanaman transgenik itu? Kemudian yang keempat, bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap tanaman transgenik? Kemudian yang terakhir, bagaimanakah pertimbangan bioetika terhadap tanaman transgenik? Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Faruk. Silakan. Slide-nya belum ganti. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bioetika? Nah, menurut Samuel Gorovic, bioetika ini sebagai penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral dari pengambilan keputusan dalam konteks berkaitan dengan kesehatan dan dalam konteks yang melibatkan ilmu-ilmu biologi. Nah, jadi bioetika ini menyelidiki dimensi etik dari masalah-masalah teknologi, ilmu kedokteran, dan biologi yang berkaitan dengan penerapannya dalam kehidupan. Kemudian bioetika ini juga berperan sebagai pengaman bagi riset bioteknologi. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pertumbuhan populasi penduduk dunia yang sangat pesat ini sebagai akibat dari angka kelahiran yang tinggi menyebabkan konsekuensi yang besar terhadap upaya-upaya pengadaan dan peningkatan suplai pangan dunia. Nah, salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan cara menerapkan bioteknologi untuk pertanian. Nah, satu teknik yang dapat diterapkan yaitu teknologi transgenik, yang mana teknologi transgenik ini merupakan bagian dari rekayasa genetika. Nah, salah satu produk rekayasa genetika yang dikenal saat ini adalah tanaman transgenik. Next. Selanjutnya, mari mengenal tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini dihasilkan dengan cara mengintroduksi gen tertentu ke dalam tubuh tanaman, sehingga diperoleh sifat yang diinginkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tanaman transgenik yang telah dikenal, diantaranya tanaman tahan hama, toleran herbisida, tahan antibiotik, tanaman dengan kualitas nutrisi lebih baik, serta tanaman dengan produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, teknologi transgenik pertama kali dikembangkan oleh Heber Boyer dan Stanley Cohen pada tahun 1973. Nah, sejak saat itu semakin banyak jumlah transgenik yang dibuat dan disebarkan ke dunia. Selanjutnya yaitu di satu sisi pengembangan pemanfaatan tanaman transgenik sebagai komoditi pangan cukup pesat dan terlihat menjanjikan. Namun di sisi lain terdapat berbagai kekhawatiran dan keresahan masyarakat terhadap penggunaan tanaman transgenik, terutama menyangkut kesehatan masyarakat dan aspek lingkungan. Sehingga penggunaan tanaman transgenik masih banyak menuai pro dan kontra
di kalangan masyarakat. Nah, sikap pro dan kontra penggunaan tanaman transgenik juga terjadi di Indonesia. Dengan pemakaian tanaman transgenik di Indonesia, terutama diprotes keras oleh aktivitas lingkungan dan petani. Selanjutnya yaitu dokumen FAO pada tahun 2001 menjelaskan bahwa penggunaan produk transgenik yang mencakup tanaman, hewan, dan mikroorganisme atau yang disebut dengan GMO, genetically modified organism, yaitu berkaitan erat dengan etika pangan dan etika pertanian dunia. Akibatnya, pembahasan mengenai penggunaan tanaman transgenik tidak lagi hanya berupa keamanan pangan, melainkan juga mempertimbangkan hak konsumen dan dampak lingkungan dari pengembangan dan komersialisasi GMO. Next. Baik, selanjutnya adalah pembahasan implementasi bioetika dan perspektifnya dalam perkembangan berbagai keilmuan biologi seperti kedokteran, bioteknologi, ekologi, pertanian, bahkan dalam perdebatan politik, hukum, dan filsafat menjadikan bioetika sebagai pijakan untuk memecahkan dan menjawab persoalan di dalamnya. Sejarah penemuan tanaman transgenik dimulai pada tahun 1977 ketika bakteri Agrobacterium tumefaciens diketahui dapat mentransfer DNA atau gen yang dimilikinya ke dalam tanaman. Pada tahun 1983, tanaman transgenik pertama yaitu bunga matahari yang disisipi gen dari buncis telah berhasil dikembangkan oleh manusia. Sejak saat itu, pengembangan tanaman transgenik untuk kebutuhan komersial dan peningkatan tanaman terus dilakukan manusia. Tanaman transgenik pertama yang berhasil diproduksi dan dipasarkan adalah jagung dan kedelai. Keduanya diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1996. Next. Penggunaan tanaman transgenik ini sampai saat ini masih menuai sikap pro dan kontra di dalam masyarakat. Masyarakat yang pro pada penggunaan tanaman transgenik berdasarkan pada asumsi bahwa dalam dunia pertanian, tanaman pangan, dan kehutanan, transgenetika dapat dikatakan bertujuan mulia, yaitu demi keuntungan petani maupun mengolah hasil pertanian. Sebagian besar tanaman budidaya transgenik berupa tanaman-tanaman yang memiliki ketahanan terhadap hama serangga. Ketahanan terhadap serangga dikarenakan tanaman ini mampu memproduksi toksin bakteri Bacillus thuringiensis, akan pengendali hama secara organik, dan adanya kemampuan ini menurunkan penggunaan herbisida. Peningkatan produktivitas hasil atau produk pertanian juga menjadi target dari perkembangan tanaman transgenik. Selain untuk mengefisiensikan operasional pertanian, tanaman transgenik juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan masyarakat. Misalnya, melalui keberhasilan menyisipkan gen insulin manusia, humulin, ke dalam bakteri yang kemudian disisipkan ke sel tanaman kacangan sehingga memungkinkan tanah tersebut menjadi insulin yang bermanfaat untuk pengobatan diabetes atau keberhasilan pemenuhan vitamin A dari beras emas. Keuntungan tanaman transgenik adalah menghasilkan varietas yang mampu menjadi media penetralisasi polusi lingkungan, panen tinggi, perbaikan nutrisi, perbaikan kesehatan, dan penggunaan bahan kimia yang sedikit. Maka transgenik merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan publik. Teknologi ini potensial untuk mengatasi masalah masa depan ketahanan pangan yang akan dihadapi bangsa. Sedangkan pada masyarakat yang kontra terhadap penggunaan transgenik karena mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan konsumsi tanaman transgenik terhadap kesehatan dan lingkungan.
Hal ini terjadi karena tanaman transgenik belum dievaluasi penggunaannya secara mendetail dalam jangka panjang sebelum dilepaskan ke pasaran. Terhadap kesehatan manusia, tanaman transgenik tahan hama diduga dapat menimbulkan keracunan bagi konsumennya. Tanaman transgenik juga diduga dapat menimbulkan kemungkinan alergi jenis baru akibat ditambahkannya protein tertentu ke dalam tanaman. Kemudian juga tanaman transgenik yang diintroduksi dengan antibiotik kanamicin R jika dikonsumsi oleh manusia diduga dapat menyebabkan resistensi bakteri dalam tubuh manusia akibat pemaparan dengan antibiotik secara kontinu dan bagi lingkungan. Diyakini dapat berdampak buruk. Salah satu dampaknya adalah polusi gen. Kekhawatiran terhadap produk GM memunculkan surat terbuka ilmuwan dunia kepada seluruh pemerintah dunia. Surat tertanggal 21 Oktober 1999 itu ditandatangani 136 ilmuwan dari 27 negara. Isinya antara lain meminta penghentian segera seluruh pelepasan tanaman rekayasa genetika dan juga produk rekayasa gen. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita sudah memasuki penutup, yaitu di mana yang pertama ada kesimpulan bahwa apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya mengenai tanaman transgenik. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit, yaitu rekayasa genetika memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam mengatasi kekurangan pangan penduduk dunia dan membantu melestarikan lingkungan, meskipun masih memunculkan kontroversial yang melibatkan banyak pihak. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang resiko dan manfaat dari produk-produk GMO dan semua pangan dari produk GMO sendiri yang harus diberi label dengan detail, termasuk kandungan produk dan gen yang akan dimasukkan. Penelitian rekayasa genetika yang mendalam dan independen tetap dilanjutkan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan rasional dalam rangka membuat peraturan perundangan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya peraturan tersebut tidak hanya melindungi konsumen dari bahaya yang menimpanya, tetapi juga memungkinkan konsumen untuk memanfaatkan produk GMO dan teknologi pendukung secara maksimal. Kemudian saran dari masalah-masalah yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu masih banyak pro dan kontra terhadap masalah transgenik yang berkaitan dengan bidang kesehatan, lingkungan, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, hal ini hendaknya menjadikan para ilmuwan menjadi arif dalam menyikapi penggunaan tanaman transgenik ini sendiri. Selain bertanggung jawab terhadap kesehatannya, manusia juga masih perlu memiliki tanggung jawab terhadap alam di sekitarnya, karena manusia hidup dari hubungan saling bergantungan dengan alam. Penggunaan dan distribusi besar-besaran tanaman transgenik tanpa memiliki resikonya terhadap alam secara mendetail menyebabkan manusia menjadi tidak beretika terhadap alam. Baik, selanjutnya ada pun jurnal yang kami pakai sebagai acuan dalam makalah ini, yaitu Jurnal Sugiarto tahun 2017 mengenai dengan judul Kajian Bioetika Tanaman Transgenik, Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi, volume 1 nomor 2, halaman 25 sampai 34. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kurang lebihnya sedikit bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.